Jenazah pendaki yang ditemukan meninggal di Gunung Slamet usai hilang 17 hari berhasil dievakuasi tim relawan gabungan. Hakim menjatuhkan vonis 6 bulan kasus penghasutan demo terhadap Laras Faizati. Hakim memberikan bebas bersyarat dengan masa percobaan 1 tahun. Ketegangan Iran dengan Amerika Serikat semakin memanas usai provokasi Donald Trump pada pendemo dan Iran kini menutup wilayah udaranya. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Bersama saya, Cynthia Rompas. Dan saya Harjuno Pramulito. Kita jelang Kompas Petang selengkapnya. Informasi pertama kami awali dari Jakarta. Buaya diduga dengan panjang 3 meter muncul di sekitar dermaga barat di Pelabuhan Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara. Iya makanya. Halo bang. Gede banget, Bos. Video kemunculan buaya direkam oleh salah satu pekerja di Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zahman, Muara Baru. Menurut keterangan warga, buaya ini biasanya muncul pada sore hari. Pekerja dan nelayan di sekitar pelabuhan berharap pihak terkait menangkap buaya tersebut karena untuk alasan keamanan serta menjaga aktivitas warga. Iya makanya. Halo bang. Ada berapa buaya bang? Bang cuma lihat aja cuma 1. Gede nggak sih bang? Gede, besar, panjang. Berapa meter perkiraan bang? Kurang lebih hampir mau 3. Ya kalau bisa ditangkap lah karena itu banyak orang-orang mancing atau gimana kan. Banyak apa nelayan apa orang? Nelayan, orang mancing. Saudara, kita ke informasi lain. Jenazah pendaki asal Magelang yang ditemukan meninggal dunia di Gunung Slamet berhasil dievakuasi tim relawan gabungan. Korban dilaporkan hilang sejak akhir Desember 2025 lalu. Inilah detik-detik evakuasi pendaki Syafiq Ridan Ali Razan yang ditemukan meninggal dunia di Gunung Slamet. Dengan cara ditandu, jenazah Syafiq dibawa tim SAR menuruni Gunung Slamet. Jenazah Syafiq Ali dibawa dari pos 9 pendakian Gunung Slamet menuju ke posko Gunung Malang di Kabupaten Purbalingga. Jenazah dievakuasi dengan cara ditandu dari Kamis pagi hingga siang lantaran medan yang terjal. Jenazah Syafiq Ali kemudian langsung dibawa ke rumah sakit di Purbalingga. Sebelumnya, Syafiq Ali ditemukan meninggal dunia setelah 17 hari dinyatakan hilang di Gunung Slamet. Syafiq Ali bersama temannya Himawan mendaki Gunung Slamet secara tektok, namun pada 27 Desember 2025 dinyatakan hilang. Pencarian Syafiq Ali membuahkan hasil. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Orang tua menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh relawan. Dengan izin Allah dan juga dengan kerja keras semua tim relawan dan juga warga sekitar yang ada di Cokatakan yang luar biasa diberikan secara bantuannya secara tulus ikhlas, secara sukarela. Naik turun gunung, tidak pandang bulu itu pagi siang malam, hujan badai, mereka terus lanjut mencari anak kami. Tapi kami juga terima kasih atas bantuan semuanya pada kepala desa, kepala sesepuh, bina sepuh yang ada di desa Cokatakan, juga seluruh warga yang terus bahu membahu bekerja sama
kerja keras, bertaruh nyawa mencari anak kami sekali ucapkan terima kasih. STNK. Ini yang dibalik ya kalau foto. Oh iya ya. 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 Oh iya benar. Sempat dihentikan pencariannya, keluarga almarhum Syafiq Ridan Ali Razan akhirnya bernafas lega. Pendaki yang dilaporkan hilang selama 17 hari di Gunung Slamet ditemukan para relawan dalam kondisi meninggal dunia. Almarhum Syafiq ditemukan di kawasan Pos 9 pendakian Gunung Malang area Watu Langgar. Lokasi penemuan jasad korban tidak jauh dari titik ditemukan rekannya yang selamat. Korban diduga mengalami hipotermia atau kedinginan ekstrim. Tim SAR gabungan langsung melakukan evakuasi korban menuju pos pendakian melalui jalur timur di Pajaya, Desa Celekatakan, Pulau Sari, Pemalang. Namun alhamdulillah di hari yang ke-17 ini survivor atas nama Ali Syafiq ini bisa ditemukan di posisinya pos 7 lereng Gunung Slamet, tepatnya di arah pendakian Gunung Malang di area Batu Langgar. Kondisinya? Kondisinya saudara Ali Syafiq sudah meninggal dunia. Jasad Syafiq ditemukan relawan di bawah koordinasi Wanadri yang memutuskan melanjutkan pencarian yang sempat ditutup. Di tahap pertama itu sekitar 10 hari pencarian itu nihil. Jadi pencarian pertama ditutup. Kami dari tim relawan, seluruh gabungan dari pencinta alam, Mapala, dan relawan-relawan yang ada, itu mulai melakukan pencarian. Di hari ke-13. Di hari ke-13 kita mulai pencarian, masuk ke base camp di Pajaya, membuat struktur organisasi SAR. Kami putuskan melakukan tahap 2 dibuka, di bawah koordinasi dari Wanadri. Dalam perjalanannya, Syafiq Ridan Ali Razan pada 27 Desember 2025 bersama rekannya Himawan Haidar Bahran berniat melakukan pendakian tanpa menginap melalui jalur di Pajaya, Kabupaten Pemalang. 29 Desember 2025, tim pengelola base camp menemukan Himawan di sekitar pos 9, sekitar 100 meter dari puncak Gunung Slamet dengan kondisi cedera kaki. Menurut Himawan, Syafiq sempat turun untuk mencari bantuan. 3 Januari 2026 pencarian terus dilakukan, 111 personel gabungan dikerahkan dan area pencarian diperluas hingga radius 5 km dari titik terakhir keberadaan korban. 7 Januari 2026 operasi SAR dihentikan setelah 2 pekan pencarian tidak membuahkan hasil. 9 Januari 2026 relawan memutuskan terus mencari melalui jalur Bambangan Purbalingga dan Baturaden Banyumas. 14 Januari 2026, Syafiq Ali ditemukan di lereng puncak selatan di antara jalur Gunung Malang dan Baturaden. Usai ditemukan, orang tua berterima kasih pada tim pencarian. Ayah korban menyatakan Syafiq baru 2 kali melakukan aktivitas mendaki dan awalnya izin mendaki ke Gunung Sumbing. Ya, dia baru 2 kali naik Gunung Andong, yang ini langsung ke Gunung Slamet. Memang pamitnya udah ke Gunung Slamet Ya, gitu? gunung kan aku ke Gunung Sumbing pamitnya. Dia Terus, Sumbing, tetapi mungkin dia ada keinginan, memang pinginnya Gunung Slamet. Dia terus setelah sampai base camp, dia baru laporan ke bundanya, "Duh bun, aku kok kesasar ke Gunung Slamet." Ya seperti itu, pembelajaran bagi kita semua. Jadi harus betul-betul mendapatkan izin dari orang tua. Jasad Syafiq ditemukan pada Rabu, 14 Januari 2026 di area tebing kawah Gunung Slamet setelah lebih dari 2 pekan pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan dan relawan. Tim Liputan, Kompas TV. Ulasan lengkap soal penemuan pendaki yang hilang selama 17 hari di Gunung Slamet kita bahas bersama dengan anggota Wanadri 858 Hujan Rimba, Mas Ari Afandi. Selamat sore Mas Ari, semoga sehat-sehat selalu. Selamat sore Mas. Ya, Mas Ari, kami juga apresiasi bahwa tentunya perjuangan dan juga tanpa patah arang akhirnya menemukan korban, terutama almarhum Syafiq Ali di
Gunung Slamet. Untuk saat ini seperti apa pada saat Rabu kemarin akhirnya ditemukan dan berapa jam akhirnya korban berhasil dievakuasi dan kemudian dipertemukan atau dikembalikan kepada pihak keluarga? Baik Mas, selamat sore. Jadi memang dalam operasi SAR untuk tahap 2 ini memakan waktu hanya 2 hari Mas. 2 hari pencarian. Jadi memang di hari pertama itu kami sudah mendapatkan sebuah ceceran yang berupa dompet, stick trekking pole. Kita mendapatkan emergency blanket dan jas hujan. Nah, di hari pertama pukul 1 hujan besar, angin kencang. Jadi operasi diputuskan untuk dihentikan di hari pertama tersebut. Demikian Mas. Ya, tentu ini menjadi juga sorotan bahwa sebelumnya tim SAR gabungan dan juga saat ini relawan sempat melewati jalur yang dimana akhirnya korban sempat ditemukan. Apakah benar demikian? Ya betul Mas. Jadi memang di hari kedua Syafiq Ali ditemukan oleh tim relawan yang memang sudah dibuat skenario pencarian. Wanadri membuat skenario pencarian itu dari titik temuan itu disapu menggunakan tipe 3. Jadi dari tipe 3 kami mencoba di hari kedua untuk menyapu titik ceceran yang diperkirakan survivor mengarah kepada titik arah lereng Sungai Klimis, anak sungai dari Lembarang. Di atas Watu Langgar di sisi selatan Gunung Slamet. Demikian Mas. Jadi ini korban ditemukan terutama di wilayah tebing atau jurang dari Kali Lembarang, betul ya Mas Arya? Dan pada saat itu ada ceceran di mana benda seperti handphone dan kemudian ada juga dompet yang ini menjadi titik awal tanda bahwa lokasi penemuan korban. Betul demikian? Betul Mas. Jadi dari penemuan pertama, di hari pertama itu yang menjadi pengembangan untuk tim SAR melakukan rencana pergerakannya untuk di hari kedua. Jadi kita menggunakan tipe 3 dari SRU yang sudah kita rancang untuk pergerakan di hari kedua. Di pagi hari pukul 9.22 itu ditemukan survivor oleh tim SRU yang sudah kita arahkan menuju anak sungai dari Lembarang, namanya Sungai Sungai Klimis Mas. Di atasnya namanya ada Watu Langgar. Demikian. Ya, ini tentu yang dari gambar kami dapatkan posisi korban berada atau ditemukan itu di wilayah yang tidak ada vegetasi atau 50 meter dari puncak Gunung Slamet. Artinya seperti apa kondisi pada saat itu? Tentu informasinya bahwa korban mengalami hipotermia. Baik Mas, jadi dari ceceran itu survivor hanya berjarak 100 meter lebih kurang berada di lereng anak sungai Lembarang, Sungai Klimis. Jadi memang tim SAR sudah menganalisa, dari pos SMC menganalisa bahwa survivor sudah akan berlari kepada tidak jauh dari tempat ceceran. Begitu Mas. Baik. Sekali lagi terima kasih dan juga salut kepada teman-teman Wanadri 858 Hujan Rimba telah berhasil menemukan korban selama 17 hari sempat hilang. Terima kasih Mas Ari Afandi, relawan dari Wanadri telah berbagi informasi di Kompas Petang. Saudara, sebuah toko emas dibobol maling. Pelaku membawa kabur uang tunai senilai 30 juta rupiah serta emas dan perhiasan senilai lebih dari 1 miliar rupiah. Terbukti bersalah melakukan penghasutan saat demo Agustus 2025, terdakwa Laras Faizati divonis 6 bulan penjara namun diberi kebebasan oleh hakim.
kembali di Kompas Petang, Saudara. Diduga akibat kelebihan muatan, truk bermuatan pasir melaju mundur akibat tidak kuat menanjak. Truk bermuatan pasir gagal menanjak di tanjakan Yapan, Depok karena kelebihan muatan. Truk bergerak mundur dan menabrak sebuah mobil minibus yang berada di belakangnya. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa ini. Akibat kecelakaan ini, rekayasa lalu lintas dilakukan karena badan truk melintang hingga mengakibatkan kemacetan. Sebuah truk bermuatan pakan ternak mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Polewali Mandar. Truk terguling dan menabrak sebuah warung kopi, rumah makan, dan mobil yang sedang terparkir. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir truk mengantuk. Tidak ada korban jiwa dari kecelakaan ini. Sorotan lain, Saudara, polisi melakukan olah TKP di toko emas dan kosmetik yang dibobol maling di Magetan, Jawa Timur. Dalam aksinya, pelaku membawa kabur uang tunai senilai 30 juta rupiah, serta emas dan perhiasan senilai lebih dari 1 miliar rupiah. Polisi bilang berdasarkan hasil olah TKP awal, pelaku diduga merusak dinding saat menjalankan aksinya. Selain melakukan olah TKP, polisi juga memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap dan menangkap pelaku pencurian. Hasil olah TKP awal, memang pelaku diduga merusak dinding. Dijebol gila ya? Dia dilubangi. Kalau keterangan dari pemilik ini, kerugian sampai berapa nih? Untuk kerugian, bendanya emas dan uang tunai. Namun jumlahnya berapa, kami nanti sesuaikan dengan hasil BAP. Tangis Rina Noviana pecah saat mengetahui toko emasnya di Jalan Raya Bendo, Magetan dibobol maling. Uang senilai 30 juta rupiah serta emas dan perhiasan senilai lebih dari 1 miliar rupiah raib dibawa maling. Peristiwa ini diketahui karyawan toko pada Rabu 14 Januari 2026 pagi. Karyawan kaget mendapati toko dalam keadaan berantakan dengan kondisi brankas dan ruang penyimpanan emas berserakan. Bekas dibobol, diacak-acak gitu kondisinya. Terus yang diambil apa aja Mbak di dalam? Hah? Perhiasan sama perhiasan 30 juta. Kalau emasnya? Kalau diuangkan ya 1 M ke atas. Tidak hanya merusak ruang penyimpanan, pelaku juga membobol dinding toko. Polisi menyita barang bukti berupa CCTV dan emas yang berceceran di TKP setelah aksi pembobolan. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi, diantaranya pemilik toko dan karyawan toko. Ini sudah rusak, sudah berlubang, itu bisa menjadi barang-barang pendukung untuk penyidikan lebih lanjut. Yang tercecer ada emas. Demikian belum kita buka, mengingat decover recordernya juga sedang kita save di dalam semuanya. Belum tahu. Nanti setelah membuka CCTV baru kita nanti akan rilis lagi. Harga emas hari ini tercatat mencapai 2.675 juta per gramnya. Emas yang hilang senilai 1 miliar rupiah ini setara dengan kurang lebih 373 gram emas. Saat ini polisi masih memburu pelaku pembobol toko emas di Magetan, Jawa Timur. Olah TKP, pemeriksaan saksi, hingga analisa barang bukti dilakukan untuk memburu pelaku.
Polisi sejauh ini belum menemukan titik terang terkait sosok pelaku yang membawa perhiasan emas senilai 1 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan penyelidikan pembobolan toko emas di Magetan, Jawa Timur, kita bahas bersama Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa. Selamat petang Pak Kapolres. Selamat petang Mbak Cynthia. Ya, Pak Kapolres, sejauh ini hingga sore hari ini apakah sudah ada titik terang terkait dengan pelaku pembobolan toko emas di Magetan? Baik, jadi kami bisa sampaikan pada seluruh pemirsa Kompas TV bahwa yang tadi disaksikan terjadinya kejadian perampokan spesialis pembobol dinding yang kebetulan pada kejadian ini adalah toko atau ruko yang beringas. Dapat sampaikan bahwa kepolisian telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari titik terang pelaku terjadinya tindak pidana ini, dan alhamdulillah berkat doa juga dari seluruh masyarakat kita sudah berhasil mengamankan 5 orang yang diduga pelaku perampokan di toko emas tersebut, Mbak Cynthia. 5 orang ini siapa saja dan apa peran serta kedekatan, apakah dikenal oleh pemilik dari toko? Baik, jadi memang bisa kami sampaikan kelima orang ini yang saat ini diamankan ini hasil kolaborasi Polres Magetan dengan Polres Madiun Kabupaten, di mana memang pelaku ini spesialis melakukan kejahatan bobol tembok. Dan bukan hanya di tempat ini saja melakukan kejahatan, juga ada di beberapa TKP tempat kejadian. Dan terakhir melakukan kejadian di wilayah Magetan, dan alhamdulillah setelah kami amankan berdasarkan keterangan sementara memang diakui bahwa yang bersangkutan melakukan kejahatan tersebut, dan puji syukur juga alhamdulillah seluruh barang-barang yang diamankan atau diambil di lokasi itu berhasil kami amankan, dan insya Allah nanti kita akan melaksanakan rilis dan langsung kita mengundang korban daripada toko emas tersebut. Artinya kami kembali mengkonfirmasi pihak kepolisian sudah berhasil menangkap pelaku yang berjumlah 5 orang dan seluruh barang curian berhasil dikembalikan. Betul, Mbak. Kalau dari pemeriksaan sementara, 5 orang ini berasal dari mana, Pak Kapolres? Sementara yang kami dapat datanya dari Nusa Tenggara Barat. Namun nanti untuk identitas lengkapnya itu dalam proses penyidikan ya Mbak ya. Kita tetap dalam ini melaksanakan asas praduga tak bersalah. Kita terus mengembangkan hasil penangkapan ini. Tentu saja kami mohon support dari seluruh masyarakat. Polri, hari ini Polres Magetan akan selalu memerangi setiap kejahatan. Dan juga kami juga tidak ingin terjadi kejadian yang serupa di tempat-tempat lain. Sehingga betul-betul dalam hal ini kami akan melaksanakan pendalaman. 5 orang yang ditangkap dan sudah diperiksa ini, apakah sudah ada status hukumnya? Apakah sudah ditersangkakan atau seperti apa? Baik, jadi berdasarkan nanti hasil pemeriksaan, karena ini baru kita amankan Mbak, nanti akan segera kita sampaikan, nanti malam kita akan rilis, termasuk kita akan segera mengundang korban yang tadi kita lihat di layar kaca, itu sungguh terenyuh hati kami juga, sangat merasa kehilangan, bahkan sampai menangis korban. Insya Allah Polri hadir untuk masyarakat Mbak. Kami akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Dan mudah-mudahan nanti dengan kembalinya seluruh barang-barang yang dicuri ini bisa menghilangkan rasa duka ataupun kehilangan dari masyarakat. Pak Kapolres, dari 5 orang ini kami konfirmasi kembali apakah mengenal dengan pelaku atau memang ini merupakan kelompok sindikat yang memang kerap kali melakukan aksi serupa? Sindikat, Mbak. Sindikat, dan tidak mengenal pelaku korban. Ya. Oke, kalau penangkapannya sendiri singkat saja, di mana lokasi penangkapannya? Jadi dari Polres Kabupaten Madiun itu memang sudah melakukan pendalaman terhadap beberapa tempat kejadian perkara dengan modus operasi yang sama. Nah, kemudian
terjadi kejadian ataupun pelaku melakukan kejahatan ini di wilayah Kabupaten Magetan. Pihak tim Resmob Magetan langsung melaksanakan penyisiran dan setelah mendapatkan informasi dari teman-teman dari Satreskrim Polres Madiun Kabupaten, ternyata pelakunya berada di tempat tinggal sementara atau di kos-kosannya dan langsung dilaksanakan penangkapan dan saat ini dalam pendalaman. Untuk nilai emasnya sendiri, apakah betul senilai 1 miliar rupiah? Betul, nilai emasnya kurang lebih 1 miliar dan uang tunai setelah dihitung ternyata tidak 30 juta tapi 24 juta. 24 juta rupiah dan nilai emas 1 miliar rupiah berhasil dikembalikan kepada korban ataupun pemilik toko emas di Magetan. Terima kasih, kami juga mengucapkan apresiasi karena berhasil mengungkap kasus pembobolan ini dalam waktu yang bisa dikatakan cukup singkat. Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih, berkat doa dari masyarakat dan dukungan masyarakat serta kerjasama dari Polres-Polres yang ada di wilayah hukum Jawa Timur. Baik, terima kasih. Selamat sore. Usai jeda, saudara, terbukti bersalah melakukan penghasutan saat demo Agustus 2025, terdakwa Laras Faizati divonis 6 bulan penjara. Namun diberikan putusan bebas bersyarat oleh hakim. Kuasa hukum tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo CS menyatakan pelimpahan berkas perkara ketiga kliennya sangat prematur dan tidak punya dasar hukum yang kuat. Kembali di Kompas Petang, saudara. Menteri Luar Negeri Sugiono mengaku masih memantau perkembangan terkait WNI awak kapal yang diduga diculik di lepas pantai Gabon, Afrika Tengah. Menlu menyampaikan hingga saat ini masih memantau terkait keberadaan 2 WNI yang diduga diculik di Gabon. Pemerintah Indonesia masih terus berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Tiongkok terkait penculikan terhadap WNI. Menlu bilang hingga saat ini Kemenlu belum mengetahui secara pasti identitas dan asal WNI yang dilaporkan menjadi korban penculikan di Gabon. Namun pihaknya terus melakukan pemantauan. Perkembangannya dan saya juga mencoba untuk berkoordinasi dengan Kedutaan Tiongkok. Terus terang sejauh ini juga kita belum tahu nasib yang 2, tapi kita akan coba cari jalur untuk bisa. Kita ke informasi lain, terdakwa kasus penghasutan terkait demo akhir Agustus lalu, Laras Faizati bebas bersyarat. Hakim menjatuhkan vonis 6 bulan penjara dengan syarat pengawasan selama setahun. Laras terharu dan memeluk ibunya setelah mendengar hakim memberikan kebebasan bersyarat untuk dirinya. Laras mendapatkan vonis 6 bulan penjara, namun hakim memberikan kebebasan bersyarat dengan pengawasan selama setahun. Hakim menilai terdakwa Laras terbukti melakukan penghasutan yang berujung demo rusuh akhir Agustus. Laras merasa bersyukur bisa pulang ke rumah, namun ia kecewa karena divonis bersalah atas penghasutan. Dan sebenarnya perasaan aku isi ya, karena saya divonis bersalah atas penghasutan, tapi alhamdulillah dipulangkan ke rumah. Akhirnya saya bisa pulang ke rumah setelah 5 bulan. Banyak yang bertanya kepada saya dari awal, kenapa saya bisa kuat dan bisa tetap tersenyum dan semangat menghadapi semua ini, padahal saya sedang dihantam badai yang begitu berat dan sedang berjuang menghadapi keadilan. Jawabannya adalah bukan hanya karena dukungan dari teman-teman muda saya, sahabat-sahabat saya semuanya, tapi juga saya sadar kalau saya hari ini berjuang bukan hanya untuk diri saya sendiri, saya berjuang untuk mendapatkan keadilan untuk semua pemuda yang bersuara, wanita yang berekspresi, dan juga masyarakat yang keadilan. Jadi saya harus semangat menghadapi ini semua,
dan alhamdulillahnya hari ini saya bisa pulang ke rumah walaupun salah dan seharusnya opini dan kritik dan bahkan pemahaman suatu situasi politik yang sangat membingungkan itu tidak dianggap itu kriminal. Dalam putusannya, Ketua Majelis Hakim Iketut Darpawan menilai Laras terbukti secara sah dan meyakinkan menghasut publik lewat media sosial. Salah satunya unggahan foto Laras yang dinilai tidak spontan tetapi sudah direncanakan. Hakim menilai postingan Laras di media sosial berisi ujaran kebencian, penghasutan di tengah situasi masyarakat yang tengah marah terkait unjuk rasa pada Agustus silam. Namun Hakim menyebut Laras dinilai tidak merorganisir massa. Foto sengaja dibuat oleh terdakwa dengan gaya menyebut Mabes Polri, yang mana memang saat itu sudah jengkel dan kesal melihat gedung tersebut. Setelah itu barulah terdakwa mengunggah saat dalam perjalanan pulang dari kantor ke rumah. Pilihan mengambil foto dengan gaya seperti itu tentu bukan pilihan acak atau asal-asalan saja, tapi memang memiliki tujuan agar tampilan foto itu selaras dengan apa yang sedang dipikirkannya. 6 bulan, 3 memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat umum, tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana pengawasan dalam waktu 1 tahun. 4 memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan. Sementara sejumlah aktivis aksi unjuk rasa 25 Agustus 2025 masih menjalani proses hukum di persidangan. Sejumlah diantaranya Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Del Pedro Marhain, Syahdan Hussein, Muzaffar Salim, dan Harik Anhar. Dalam sidang terakhir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Hakim menolak eksepsi Del Pedro dan 3 rekannya di kasus penghasutan terkait ricu demo Agustus. Mereka pakai belajar untuk menjatuhkan kita kawan-kawan, mereka mulai pakai. Hakim meyakini Laras terbukti menghasut dalam aksi unjuk rasa pada 25 Agustus silam dan memberikan vonis 6 bulan penjara, namun Hakim memberikan bebas bersyarat. Apa arti putusan Hakim ini kita bahas bersama dengan Ketua PBHI, Mas Julius Ibrani. Selamat sore Mas Julius. Mas Julius, bisa mendengar suara saya? Bahwa sebelumnya Majelis Hakim telah memberikan putusan kepada Ketua Majelis Hakim Iketut Darpawan menilai Laras terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penghasutan kepada publik lewat media sosial. Salah satunya terkait foto yang diunggah Laras dinilai tidak spontan, melainkan Hakim menilai telah direncanakan. Hakim menilai postingan Laras di media sosial berisi ujaran kebencian, penghasutan di tengah situasi masyarakat yang tengah marah terkait unjuk rasa pada Agustus silam. Dan ini terkait dengan kematian dari salah satu driver ojek online yang sempat memicu amarah publik. Dan pada saat ini Hakim menyebut Laras dinilai tidak merorganisir dan akhirnya diberikan putusan bebas bersyarat. Terdakwa kasus penghasutan terkait demo akhir Agustus silam, Laras Faizati bebas bersyarat. Hakim menjatuhkan vonis 6 bulan penjara dengan syarat pengawasan selama setahun. Untuk membahasnya kami akan telah terhubung dengan Ketua PBHI Mas Julius Ibrani. Selamat sore Mas Julius. Selamat sore. Ya, Mas Julius, kita melihat bahwa putusan Hakim menilai bahwa Laras Faizati terbukti melakukan pidana penghasutan. Namun Hakim menilai dia tidak mengorganisir, terdakwa tidak mengorganisir sehingga diberikan putusan bebas bersyarat. Lalu seperti apa catatan Anda terkait dengan putusan Hakim ini?
Ya, yang pasti putusan hakim ini menggambarkan perspektif negara, perspektif majelis hakim yang tidak memiliki basis pemikiran tentang hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi. Kenapa saya mau katakan gini, kalau kita hanya baca teks yang diketik oleh Laras, maka kita seperti anak yang baru saja lulus SD gitu ya, yang lulus baca tulis. Di balik teksnya Laras itu ada sebuah kritik, ada sebuah ekspresi terhadap situasi kondisi. Jadi ketika dikatakan oleh majelis hakim bahwa ada konteks kerusuhan di luar yang relevan dengan apa yang menjadi status yang diunggah oleh Laras, mungkin itu ada betulnya. Tetapi dalam konteks perspektif di kepala Laras, ya perlu diperhatikan bahwa itu adalah konteks hak asasi manusia, soal kebebasan berekspresi, soal partisipasi publik, soal afirmasi terhadap peran perempuan di tengah pemerintahan yang sah. Nah, kami membuktikan dengan ketiadaan mekanisme hak asasi manusia di situ, ketiadaan pandangan-pandangan tentang feminisme di situ, ketiadaan pandangan-pandangan tentang kebebasan berekspresi di situ. Tentu kalau itu ada, maka ada yang namanya hak untuk melakukan klarifikasi terhadap sikap dan pernyataan di ruang publik jauh sebelum masuk pidana, itu satu. Yang kedua, tentu majelis hakim punya pandangan gini, ketika undang-undang pemilu saja memastikan kuota untuk perempuan diketok secara nasional tanda kutip dengan berbagai macam seolah-olah undang-undang ini memaksa harus dipenuhi kuota 30%, berapa persen misalnya, maka di situ negara sedang berjuang memastikan porsi ruang peran perempuan di dalam pemerintahan yang sah yang berbasis perspektif perlindungan perempuan, hak asasi manusia. Harus terjadi yang namanya pengarus utamaan peran perempuan sebagai perspektif feminisme dalam konteks hak asasi manusia. Kita tidak melihat di dalam putusan ini. Kami hanya melihat hakim konteksnya apa. Oh, statusnya diunggah sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Ada relevansinya, ini melanggar hukum. Itu yang saya katakan, majelis hakim jadi seperti lulusan SD yang baru lulus baca tulis. Dia tidak memahami konteks, dia tidak memahami perspektif publik, dia tidak memahami fundamentalisme hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan kovenan sipil dan politik. Itu fatal sekali. Dampaknya apa di sini? Dampaknya apa? Dampaknya adalah ketika situasi negara menjadi sama sekali belum stabil, begitu banyak dinamika politik, begitu banyak dinamika sosial, maka publik yang ingin mengerahkan kecerdasannya, pemikirannya, memberikan masukan yang terbaik bagi negara lewat kritik, lewat protes dan segala macam, ini kemudian mati. Kemudian hilang karena tidak berani. Kemudian lenyap dari muka bumi Indonesia karena kriminalisasi. Di titik itu juga maka demokrasi kita telah mati, dan di situ juga membuktikan lahirnya rezim totalitarian yang tidak memiliki porsi khusus untuk sipil, porsi khusus untuk kritik, porsi khusus untuk feminisme yang mengafirmasi gerakan dari kelompok perempuan, begitu. Ya, tadi juga bahwa hakim menilai bahwa ini kalau dalam KUHP lama disebut pidana percobaan, namun ini merupakan pidana dari namanya pengawasan, bahwa ada pengawasan selama setahun. Jadi seperti apa sebenarnya implikasi pidana pengawasan dengan bebas bersyarat dan pengawasan ini berjalan selama setahun bagi Laras? Jadi yang paling fatal itu adalah tadi saya katakan menghilangkan kontekstualisasi hak asasi manusia dan pemikiran feminisme di dalam unggahan Laras, sehingga dia hanya murni membaca teks pidana saja. Itu sudah salah. Dengan demikian, maka pemikiran-pemikiran tentang hak asasi manusia, pemikiran-pemikiran tentang kritik, pemikiran-pemikiran tentang perbaikan situasi bangsa dan negara ini akan selalu dipandang dengan kacamata pidana, tidak lain daripada itu. Dampak bagi Laras ini juga merupakan dampak bagi seluruh masyarakat Indonesia lainnya. Laras hari ini dia dipidana, dinyatakan bersalah. Bahwa itu merupakan percobaan, bahwa itu merupakan pengawasan, karena dikatakan bahwa yang diunggah oleh Laras ini berpotensi untuk menjadi pemicu dan segala macamnya. Nah, ini yang sebetulnya tidak terbukti dalam ruang sidang. Dan ini sebetulnya digunakan sebagai tanda kutip, ini peringatan keras, warning untuk yang lain, jangan bicara seperti Laras atau Anda akan bernasib sama, kan begitu? Artinya Anda mau menilai bahwa sebenarnya ada peristiwa pemicu terlebih dahulu dan kemudian ini merupakan reaksi dari seorang terdakwa untuk memposting sebuah unggahan yang dinilai oleh majelis hakim dalam terutama dalam
tuntutan atau mendakwa yang telah disebut melalui pasal 48 Undang-Undang ITE yang menyebutkan bahwa ini menjadi unsur penghasutan. Seperti itu. Iya, betul. Bahwa aksi reaksi ini terjadi, bahwa relasi ini relevansinya mungkin ada, tetapi yang tidak terjadi adalah relasi, utamanya relasi kuasa dan komando. Laras itu bukan koordinator aksi. Laras juga tidak berada di lapangan. Jadi sebetulnya apa yang diungkapkan Laras itu tidak menjadi satu perintah di lapangan. Mari kita pelajari kasus lainnya seperti Eva Bande dan segala macamnya yang sama. Kemudian dinyatakan bebas di kasasi. Oke, ada terakhir unsur yang berbeda dengan Eva Bande. Ya, terakhir Mas Julius, ini masih banyak atau masih ada sejumlah aktivis yang masih menjalani persidangan. Lalu seperti apa imbas putusan ini terhadap sejumlah aktivis yang masih menjalani persidangan? Di bagian putusannya ketika dia menyatakan bebas bersyarat, pengawasan, itu mungkin satu inisiasi hakim. Tetapi kami mau melihat dari sisi yang paling fundamental di sini, Mas, yaitu soal demokrasi, soal hak asasi, soal afirmasi terhadap gerakan perempuan. Ini yang harus dipakai oleh majelis hakim untuk mensiasati buruknya kebebasan berekspresi di tangan KUH pidana kita. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih atas perspektif Anda. Mas Julius Ibrani, Ketua PBHI, telah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu, Mas. Terima kasih. Usai jeda, saudara kuasa hukum tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo CS menyatakan pelimpahan berkas perkara ketiga kliennya sangat prematur dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara kuasa hukum tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo CS menyatakan pelimpahan berkas perkara ketiga kliennya sangat prematur dan tidak punya dasar hukum yang kuat. Hal tersebut disampaikan Refli Harun saat mendatangi Polda Metro Jaya siang tadi. Menurut Refli ada 3 alasan pihaknya menilai pelimpahan berkas perkara Roy, Tifa, dan Rismon prematur ke kejaksaan. Di antaranya belum pernah saksi ahli meringankan dari kubu Roy yang diperiksa penyidik. Selain itu, tidak adanya lokus dan tempus delikti yang jelas. Sebelumnya, penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara 3 dari 8 tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ke kejaksaan. Usai dilimpahkan, penyidik masih menunggu pemeriksaan jaksa atas berkas perkara tersebut. Jika nantinya berkas perkara dinyatakan lengkap, maka akan dilakukan pelimpahan tahap 2. Pelimpahan berkas perkara atas nama Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa atau Tifauzia Tiasuma sangat prematur dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dengan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Ahli dan saksi meringankan saksi discharge yang diajukan tim kuasa hukum RRT belum diperiksa hingga saat ini. Yang kedua, dari pemeriksaan terhadap RRT oleh penyidik pada tanggal 13 November 2025, pemeriksaan sebagai tersangka, dan gelar perkara khusus pada tanggal 15 Desember 2025 oleh penyidik Polda Metro Jaya, terlihat dasar penetapan tersangka sumir karena tidak ditunjukkan. Sementara itu menanggapi dorongan Presiden ke-7 Jokowi agar penyidik Polda Metro Jaya menjadikan pertemuannya dengan 2 tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sebagai pertimbangan untuk penyelesaian kasus secara restoratif justice. Kabid Humas Polda Metro Jaya bilang saat ini hal itu masih dalam pembahasan. Kepada Kompas TV, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto bilang, permintaan restoratif justice masih dalam pembahasan penyidik. Nanti akan dilakukan pemeriksaan tambahan serta gelar perkara. Semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya untuk kemungkinan restoratif justice. Saya minta saya nggak jadi tersangka sama penyidik perkara Jokowi.
Presiden ke-7 Jokowi buka suara soal pertemuannya dengan 2 tersangka kasus pencemaran nama baik, dugaan ijazah palsu, Egy Sujana dan Damai Harilubis pada Kamis 8 Januari di Solo. Jokowi bilang, kedatangan Egy dan Damai Harilubis ke rumahnya dalam rangka silaturahmi. Jokowi juga berharap pertemuannya dengan kedua tersangka bisa menjadi pertimbangan penyidik Polda menyelesaikan kasus pencemaran nama baik melalui restoratif justice. Yang menarik, Jokowi minta soal minta maaf tidak diperdebatkan. Pertemuan silaturahmi itu ya, semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice. Menurut saya ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan. Di sisi lain, Damai Harilubis justru menampik isu jika dirinya dan Egy Sujana datang ke Jokowi untuk meminta maaf agar status tersangkanya dicabut. Menurutnya, ia dan Egy datang untuk menjelaskan ke Jokowi soal posisi mereka sebagai pengacara yang tak bisa dijadikan tersangka. Damai akui, ia meminta penyidik Polda agar status tersangkanya dicabut. Ya, jadi Bang Egy sampaikan, ya kan? Nah, saya sini, saya bukan minta maaf. Ada pasal disebutkan itu Undang-Undang nomor 31 pasal 10 Undang-Undang nomor tahun 2014 tentang lembaga perlindungan saksi dan korban. Itu nggak boleh saya dilaporkan balik, apalagi saya juga pengacara. Saya ditanya, oke kan? Secara hukum apa yang disampaikan Bang Egy, saya sama dengan 2 kali saya ulang. Kalau persepsinya minta maaf datang silaturahim, baik-baik kan memang dua-duanya. Bahkan Pak Jokowi sendiri bilang understanding. Nah itu Pak, bukan saya berarti mau ngelawan Bapak ya. Saya mah bakalan menang lawan Bapak. Bapak kan orang hebat. Ah enggak, Bang Egy yang hebat. Dia juga kan pelapor di Dumas. Saya minta saya nggak jadi tersangka sama penyidik kepada Pak Jokowi. Terkait dorongan restoratif justice, di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin bilang posisi penyidik netral. Pihaknya hanya menunggu keputusan kedua belah pihak, apakah selesai secara damai atau proses hukum dilanjutkan. Pilihan restoratif justice adalah pilihan para pihak. Kami sebagai penyidik tentunya akan berada pada posisi yang netral. Mana yang menjadi pilihan upaya hukum yang diambil oleh para pihak, itu menjadi hak dari para pihak itu sendiri. Kasus pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi kini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan atau P19 khusus untuk berkas perkara tersangka klaster 2 Roy Suryo CS. Sementara untuk klaster 1 yakni Egy Sujana dan Damai Harilubis dan 3 tersangka lainnya hingga kini masih menunggu pemeriksaan tambahan. Apalagi Jokowi minta penyidik jadikan pertemuannya tersebut sebagai pertimbangan restoratif justice. Tim Liputan Kompas TV. Lalu sejauh mana penyelesaian perkara pencemaran nama baik terkait ijazah Jokowi khusus untuk tersangka Egy Sujana dan Damai Harilubis bisa melalui restoratif justice atau jalur damai? Kita bahas bersama kuasa hukum Roy CS yang juga kuasa hukum Rismon dan juga Tifa, Bung Refli Harun yang sudah bergabung bersama kami di studio, serta Ketua Indonesia Police Watch Pak Sugeng Teguh Santoso yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat petang Bang Refli, selamat petang Pak Sugeng. Selamat petang Mbak Cindy dan Bang Refli. Baik, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Bang Refli, Anda kan pernah mengatakan bahwa restoratif justice ini tidak mungkin dilakukan. Betul seperti itu? Apa alasannya Anda bisa mengatakan seperti itu? Saya disclaimer dulu ya, saya penasihat hukumnya atau kuasa hukumnya Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon. Bertiga itu saja, tidak Egy Sujana, tidak Damai Harilubis. Dan tidak yang lain juga, itu penting ya, saya disclaimer. Dan kita tergabung dalam Bala RT, Barisan Pembela Roy, Rismon dan Tifa yang baru, yang sekarang ini kita ke press conference di Polda Metro Jaya dan
klaster 2 ini yang kemudian dilimpahkan kan, sementara klaster 1 diperiksa saja belum. Makanya kita bicara, ini ada unequality before the law ya, ada ketidaksamaan di depan hukum ya. Satu cepat banget, satunya bahkan diperiksa saja sebagai tersangka belum. Nah, begini, restoratif justice itu dalam hukum pidana memang didorong, tetapi untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya ya maksimal 5 tahun saja. Jadi kategorinya tindak pidana ringan lah, menengah ringan gitu. Tapi kalau yang berat itu theoretically itu nggak bisa secara teoritis, itu satu ya. Kita tahu bahwa Egy Sujana dan Damai Harilubis ini seperti klaster 1 lainnya, selain kena pasal-pasal dengan ancaman hukuman rendah 4 tahun, 2 tahun, 9 bulan, kena ancaman hukuman yang 6 tahun, yaitu pasal tentang penyebaran kebencian dan pasal tentang provokasi. Ya, itu pertama undang-undang ITE, kedua undang-undang KUHP yang lama. Nah, karena itulah by theory harusnya tidak bisa. Itu satu. Tetapi kita tahulah, ini mohon maaf ya, menurut saya ini kan langkah kuda yang dilakukan pihak Pak Jokowi untuk memecah. Ya kan? Memecah hubungan para tersangka maksud Anda? Iya, untuk memecah aliansi yang kompak di para tersangka ini. Kan masalahnya kan jelas. Masalahnya adalah soal tudingan bahwa ijazah Pak Jokowi yang digunakan yang paling penting dalam pemilihan wali kota, gubernur, presiden 2 kali periode itu adalah ijazah palsu. Dan kita ya sudah melihat tuh, sudah mendengarai dari 6 versi ijazah yang keluar itu beda-beda. 6 versi itu KPUD 3, kemudian Dian Sandi 1, kemudian Dirtipidum tanggal 22 Mei 1, dan terakhir DGPK, gelar perkara khusus tanggal 15. Itu beda, kita bisa buktikan itu beda. Ada data-datanya. Semua lampiran ijazah yang dilampirkan berbeda-beda? Berbeda-beda. Berbedanya dalam bentuk apa nih? Walaupun ada yang sama. Gini, contoh ya, yang namanya embos-embosan sama watermark itu baru keluarnya di GPK tanggal 15 Desember. Itu aja satu-satu clue-nya misalnya. Baik, kita sebelumnya kita nggak pernah lihat tuh embos-embosan sama watermark di dalam versi. Jadi yang embos Anda lihatnya saat Anda taunya saat ditunjukkan gitu ya? Iya, embos-embosan kita bilang. Baik. Saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, bagaimana Anda melihat ketika kita kembali ke pokok perkara ya soal pencemaran nama baik? Apakah pengenaan pasal soal penghasutan ini sifatnya delik umum, itu bisa artinya bisa dihapus, bisa melalui restoratif justice? Kita kembali ya kepada pertama nih, politik hukum Indonesia di dalam tindak pidana itu telah bergerak kepada satu politik hukum yang lebih humanis ya. Teori pemidanaan atau penggunaan sanksi pidana itu telah bergeser kepada penyelesaian dalam bentuk penyelesaian restoratif. Termasuk restoratif justice itu tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan di masyarakat luas, gitu ya. Kemudian restoratif justice tersebut tidak berdampak konflik, ya. Tapi Pak Sugeng, maaf saya potong. Kalau restoratif justice itu apakah bisa dikeluarkan ketika kedua tersangka ini tidak mengajukan permohonan maaf? Tidak bisa. Justru yang mengajukan permintaan itu harus tersangka. Ya. Di dalam mekanisme restoratif justice, permintaan harus dari tersangka. Karena berdasarkan wawancara kami, wawancara kami kemarin, Bang Damai, dan kabarnya Bang Egy juga tidak meminta maaf kepada Pak Jokowi dalam pertemuan tersebut. Meminta maaf itu adalah hubungan antara dua pihak yang sedang berperkara. Tetapi mengajukan permintaan restoratif justice adalah hak dan harus berangkat dari tersangka, bukan dari pelapor ya, atau korban. Nah, saya tidak percaya bahwa pertemuan tersebut ya mengabaikan potensi restoratif justice ya. Buat apa dua orang itu bertemu kalau tidak mengarah kepada satu keinginan untuk menyelesaikan secara menurut keadilan restoratif, ya, itu satu.
Kemudian kedua, permintaan itu kan bisa saja tidak dipublikasikan. Memang benar yang disampaikan, saya setuju dengan Bang Refli. Ini adalah satu strategi untuk memecah kelompok ini ya. Tapi ini strategi menurut saya bagus-bagus saja ya, mengurangi tensi, ketegangan di ruang publik, memenuhi satu syarat filosofi material gitu loh, tidak menimbulkan gejolak, mengurangi tensi ya. Jadi kalau ada restoratif justice untuk 3 orang ini, ya itu menurut saya bagus, termasuk juga kami tangkap. mungkin buat Rifa, Tifa itu Roy ya, kalau memang mereka mau. Tapi kalau dari sisi pelapor, Pak Jokowi mungkin bisa diajukan restoratif justice tanpa permintaan maaf dari tersangka? Harus dari tersangka dan ada pemulihan kerugian. Nah ya, pemulihan kerugian itu salah satunya kalau Anda mencemarkan nama orang dan tindakan itu Anda berangkat yang meminta, Anda harus minta maaf ya. Tapi itu kan bisa dilakukan dalam satu ruang tertutup, tidak perlu dipublikasi. Penyelesaian restoratif justice itu penyelesaiannya tertutup bisa ya. Baik, saya ke Bang Refli. Bang Refli, jika Anda tadi menyebutkan bahwa ini bisa saja ada unsur untuk memecah kesulitan dari para tersangka ini yang memang ini kan Pak Jokowi gitu ya. Apakah kasus ini menurut Anda merupakan politisasi dari hukum? Iya, of course. Jadi sebenarnya kalau kita bicara hukum ANSI ya, kasus ini tidak boleh ditindaklanjuti. Kenapa? Karena kan pangkal persoalannya adalah soal keaslian ijazah itu. Kalau pangkal persoalannya adalah ijazah itu, maka tidak bisa dikenakan pasal fitnah terlebih dahulu sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan ijazah itu asli atau palsu. Dan itu putusannya 2 ranahnya. Gugatan perdata yang masih berproses di Solo atau gugatan petun pengadilan tata usaha negara. Nah, selama itu belum ada, maka sebenarnya tidak bisa diproses harusnya. Tapi kan masalahnya adalah Polda Metro Jaya, penyidik Polda itu memproses ini. Coba gimana kita mengatakan misalnya bahwa Roy Suryo, Dr. Tifa, kemudian Rismon itu, saya menyebut 3 itu karena kuasa hukumnya. Ya. Dia melakukan pencemaran nama baik, melakukan fitnah, sementara barang yang dipersoalkan sendiri itu belum terbukti, belum proven. Jadi gini, kalau tidak ada dispute di pengadilan atau di ranah hukum, maka UGM berhak mengatakan asli atau tidak sebagai providernya yang mengeluarkan ijazah. Tapi begitu ada dispute di ranah hukum seperti ini, maka putusan pengadilan lah sebagai requirement, syarat untuk menjadi basis apakah itu fitnah atau pencemaran nama baik. Tapi kalau dari pihak Anda, ketiga klien Anda akan melakukan ataupun mengajukan RJ? Ya nggak mungkin lah. Karena tahapan yang awalnya belum selesai. Artinya RJ itu kan ada perasaan kita bersalah. Mereka mengatakan mereka tidak bersalah. Mereka tuh benar mengatakan bahwa ijazah itu 99,9% itu palsu, itu based on scientific proof. Bukan sekedar rasa tidak suka dan lain sebagainya. Dan itu sudah mereka bukukan sebagai pertanggungjawaban ilmiah mereka di buku Jokowi's White Paper. Dan itu bisa dicek misalnya. Bahkan kalau kita mau tantang nih ya, sekarang kan sudah ada putusan di KIP yang menegaskan kembali pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik yang mengatakan bahwa dokumen ijazah ini adalah dokumen publik, harus dibuka ke ranah publik. Tidak boleh ditutup-tutupi sebagai ranah privat lagi. Kan dulu kan pengacara Jokowi mengatakan, loh ini kan privat, ini kan punya hak Jokowi. Tidak bisa lagi. Karena sudah ada putusan dari KIP tersebut. Nah, dokumen publik inilah harus ditunjukkan ke publik whenever dia membutuhkannya. Berani nggak dipotret dengan resolusi tinggi, kemudian diteliti secara bersama-sama apakah yang ditunjukkan oleh Polda Metro Jaya penyidik pada tanggal 15 Desember itu asli atau sebenarnya baru buatan. Kami meyakini itu baru dibuat. Saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, kalau menurut perspektif Anda, apakah dalam kasus ini, dalam berjalannya rentetan kasus yang bisa dikatakan cukup panjang ini, penyidik dari pihak kepolisian bisa menghentikan kasus sebelum peradilan? Dengan adanya restoratif justice. Betul ya, dengan penerbitan SP3 melalui satu proses tahapan yang ketat ya. Akan ada gelar perkara khusus ya, setelah ada permohonan dari tersangka, kemudian
ada kesepakatan berdamai dengan pelapor ya, ada pemulihan kerugian kalau misalnya itu sisi pencemaran minta maaf ya. Itu kemudian persyaratan-persyaratan tersebut akan diajukan dalam satu gelar perkara khusus ya. Kalau hasil gelar perkara khusus yang mengundang internal polisi dari Irwasum, dari Wasidik yang memimpin, kemudian dari Propam, terpenuhi syarat, bisa akan diterbitkan surat penghentian penyidikan ya. Dan ingat, restoratif justice itu tidak berarti seseorang itu mengaku bersalah. Karena status bersalah itu hanya ditentukan melalui putusan pengadilan, ya. Roy Suryo. Artinya kasusnya tetap lanjut. Kenapa? Artinya kasusnya tetap lanjut, perkaranya tetap lanjut. Tidak dong. Meminta Bagi maaf orang itu yang implisit. mengajukan. Orang meminta maaf. Jadi yang mengajukan permintaan restoratif justice itu tidak berlanjut. Kalau yang tidak mengajukan ya berlanjut untuk diproses. Di persidangan ya gitu. Saya bisa tambahkan sedikit. Ya, singkat saja Bang. Jadi sebenarnya begini ya. Yang namanya ADR, Alternative Dispute Resolution, itu adalah sebuah paradigma yang memang didorong dalam penyelesaian kasus pidana. Tetapi memang itu untuk yang ancamannya 5 tahun ke bawah sebagai tindak pidana ringan. Kenapa? Negara ini terlalu besar bebannya kalau semua orang mau ke pengadilan, kan begitu. Karena itulah misalnya kalau delik aduan, maka sesungguhnya penyidik itu harus aktif mempertemukan kedua belah pihak agar mereka berdamai. Nah, yang jadi masalah adalah ketika Jokowi mengadu pada tanggal 30 April tersebut, itu tidak ada upaya untuk melakukan restoratif justice, mempertemukan kedua pihak yang bertikai. Yang ada adalah entertaining. Hari itu mengadu, hari itu dibikin laporan polisinya. Dan kemudian baik, mohon maaf dan lain sebagainya. Waktu juga sudah habis Pak Sugeng, terima kasih, tapi kami sudah tangkap apa yang jadi pembahasan kita pada sore hari ini. Terima kasih Pak Sugeng dari Ketua IPW dan juga Bang Refli Harun, terima kasih. Dan tentunya kita masih menantikan pernyataan dari pihak penyidik kepolisian terkait dengan restoratif justice yang sedang diajukan. Terima kasih. Saudara, informasi lainnya masih akan kami kabarkan usai jeda di Kompas Petang. Korps Garda Revolusi Islam menyatakan kesiapannya untuk bertempur termasuk menghadapi ancaman agresi Amerika Serikat. Kembali di Kompas Petang, Saudara. Korps Garda Revolusi Iran menyatakan kesiapannya untuk bertempur termasuk menghadapi ancaman agresi Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan di tengah seruan sejumlah negara kepada warganya untuk meninggalkan Iran. Panglima Garda Revolusi Iran Muhammad Pakpur dikutip dari APTN memperingatkan negara itu siap memberikan balasan telak terhadap setiap serangan Amerika Serikat dan Israel yang ditujukan terhadap negara itu. Garda Revolusi menyatakan kekuatan udara mereka dalam posisi siap tempur. Iran menegaskan persediaan rudal mereka telah ditingkatkan sejak perang dengan Israel Juni tahun lalu. Iran juga terus memantau penempatan personel dan senjata Amerika Serikat di pangkalan militer di Timur Tengah. Ketegangan terus terjadi di Iran, diduga memicu pemerintah Iran untuk menutup wilayah udaranya untuk penerbangan komersial pada Kamis pagi selama beberapa jam tanpa penjelasan. Di lain sisi, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mendesak Amerika Serikat menemukan solusi melalui negosiasi. Dalam wawancara dengan Fox News untuk pesannya kepada Presiden Trump. Kekuatan rudal yang pernah digunakan untuk menghadapi Israel memungkinkan atau kemungkinan akan menjadi andalan Iran untuk menandingi Amerika jika negara itu mengambil langkah agresif seperti yang disampaikan Trump. Rudal Khaibar Shekan yang memiliki daya jelajah 1.300 km menjadi andalan untuk mengancam sekutu Amerika di kawasan sekitar. Iran juga memiliki drone Shahid dan rudal hipersonik Fatah. Iran juga memiliki 610.000 personel militer aktif dan 350.000 personel cadangan. Menanggapi soal serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dia akan mengamati dan melihat. Serangan tidak lagi menjadi pilihan.
Itu disampaikan Trump di Gedung Putih, Washington DC. Sebelumnya, serangan Amerika dikhawatirkan terjadi saat Trump memprovokasi demonstran di Iran dengan mengatakan atau memberikan bantuan telah berjalan dan menyuruh mereka untuk terus berdemonstrasi. See what the process is, but we were given a very good statement by people that are aware of what's going on. No executions. Everybody's talking about a lot of executions were taking place today. We were just told no executions. I hope that's true. That's a big thing. Yes, but Kita akan membahas ketegangan di Iran yang melibatkan Amerika Serikat bersama pakar strategi pertahanan, alumnus atau lulusan Air War College Amerika Serikat, Marsama TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Selamat petang, Pak Sasongko. Pak Agung Sasongko, ini terkait dengan porsi dari intervensi Amerika Serikat terhadap situasi di Iran yang terus memanas. Lalu seperti apa sebenarnya bahwa Iran saat ini telah menutup wilayah udaranya dan apakah perang akan terjadi? Ternyata penutupan wilayah udara yang berlangsung pada pagi hari ini, tapi waktu Iran itu sudah hanya berlangsung 5 jam, setelah itu dibuka. Itu menandakan bahwa terjadi suatu perubahan di belakang layar, yang mana juga Presiden Trump berkali-kali dengan beberapa yang lalu mengatakan demonstrasi harus jalan terus, kita akan bantu kamu, bantuan dalam perjalanan, tapi sekarang Donald Trump sudah membackup dan mengatakan diplomasi berjalan dan tidak ada eksekusi. Nah, itu berarti ada di belakang layar sudah ada pembicaraan. Memang selama ini antara Menteri Luar Negeri Iran dan wakil daripada pemerintah Amerika Serikat terhadap Iran masih berdiskusi. Namun sesungguhnya apa yang dikerjakan ini adalah memang bagian daripada kompetisi antar negara, yang mana masing negara itu menggunakan instrumen kekuatan nasionalnya, yaitu diplomasi, informasi, kemudian militeri dan ekonomi menekan. Ekonomi sudah diserang, Iran diserang ekonomi sampai rakyatnya kesulitan dan demo. Kemudian ditambah juga diplomasi dan ada intelijen juga yang mengipasi jelas memang dari Amerika, dari Inggris, M16 dan Mossad dan CIA itu berperan besar. Karena kita tahu sebelum demo ini kira-kira ada 40.000 Starlink diselundupkan masuk Iran. Tahunya dari mana? Ya kalau Starlink itu bisa dihitung kan, berapa Starlink nyala di dalam Iran yang harusnya nggak ada. Dan itu jelas tujuannya bila ada terjadi sesuatu, internet ditutup, Starlink berfungsi. Nah, pada saat demo berlangsung selama minggu pertama, itu ternyata Starlink itu fungsional untuk membantu. Namun, turunlah Cina membantu Iran dengan memberikan jammer Starlink, yaitu jammer GPS, sehingga Starlink tidak berfungsi. Akibatnya, koordinasi demo, baik yang demo betulan dan demo yang memang direkayasa oleh pihak luar, itu menjadi berantakan. Dan pada hari Senin kemarin, justru berbalik malah demo pro pemerintah itu berjalan dan akhirnya menihilkan demo-demo. Nah, tentu dengan situasi yang berbalik ini tidak ada alasan bagi Amerika untuk menyerang ataupun membuat situasi kekuatan, leverage atau daya tawar berubah. Akhirnya berubahlah pendapat Amerika Serikat dan pemerintah Iran juga ini tidak ada yang mau perang kan. Tapi pada saat kondisinya tidak ada alasan untuk melakukan serangan karena demonstran sudah beralih menjadi demo pro pemerintah di seluruh Iran, bukannya dari kota ke kota ini, dan jumlahnya jauh lebih besar daripada demonstrasi anti pemerintah. Nah, juga di samping itu ancaman Iran. Sekarang Iran kalau dulu kan nunggu, nanti saya akan balas gitu. Sekarang Iran jelas dengan ancamannya saat pertama kali ada bom masuk atau serangan apapun, langsung Iran tanpa pikir ini akan menyerang Israel dan juga menyerang pangkalan-pangkalan Amerika di Timur Tengah. Ya, tentu intervensi ini tidak dilepaskan dengan kejadian di Juni lalu di mana perang 12 hari antara Iran dengan Israel, dan tentu ini menjadi titik masuk di mana Amerika Serikat akan terus mengintervensi dan juga ada kepentingan untuk menumbangkan pemerintahan Iran. Nah, untuk saat ini kita bila berkaca dengan kekuatan dari Iran, seperti apa kekuatan militer, kekuatan rudal untuk posisi bahwa dengan adanya situasi memanas ini? Kita tahu bahwa setelah perang yang dahulu, memang kelihatannya Iran tidak mengalami banyak kerugian dibandingkan dengan pihak Israel ya contohnya. Namun di sisi lain Iran mendapatkan kemenangan secara politis, kemenangan secara informasional, posisinya jauh lebih kuat dan mereka lebih siap. Mereka sudah tahu sekarang strategi Amerika dan Amerika nggak bisa dipercaya. Dia tidak akan lagi bergandeng dengan Amerika. Pada saat bergandeng dulu malah diserang. Ingat dulu kan, padahal lagi berdering, lagi tawar-menawar, perundingan. Nah, sekarang Iran sudah menggunakan ancaman dan dia udah tahu strateginya Israel, tahu strategi Amerika, baik strategi di perang informasi, perang ekonomi segala macam, dan dia tahu titik-titik di mana. Dan Iran sudah mengajukan ancaman bahwa mereka siap melakukan serangan pada saat menyerang. Jadi tidak balas-membalas dan mungkin sekarang tidak ada negosiasi, tidak ada memberitahu saya akan menyerang. Nah, dan itu tidak siap itu karena Amerika banyak sekali kan pangkalan, ada 19 pangkalan di seluruh Timur Tengah yang
semuanya masuk dalam jangkauan serangan Iran. Dan yang paling menakutkan adalah Iran menutup Selat Hormuz. Kalau selat itu ditutup, itu bayangkan hampir 40% minyak dunia lewat situ, dan yang terjadi adalah harga minyak akan naik, dan itu akan membuat malah masalah bagi teman-teman Amerika. Karena semua adalah penggunanya. Tujuan dari Amerika sebetulnya kan men-contain atau mengentainment terhadap Cina ini sebetulnya. Agar Cina mendapat kesulitan. Karena kemarin pada Venezuela diserang, dan serangan itu tidak hanya menyerang tapi juga menyetop tanker-tanker pembawa itu. Langsung seketika dari Cina itu mengalihkan ke Iran untuk membeli, karena kebetulan Venezuela dan Iran sama-sama jenis minyaknya minyak berat. Yang selain dihasilkan minyak juga menghasilkan aspal yang sangat berguna bagi pembangunan di Cina kan, untuk aspal untuk jalan, aspal untuk macam-macam. Nah itu tiba-tiba cepat langsung beralih. Nah makanya segera serangan ditujukan kepada Iran dengan tujuan untuk bagaimana caranya menekan Iran sehingga pada akhirnya bisa menekan agar Cina kesulitan untuk mendapatkan sumber energi. Juga Presiden Trump memberikan sanksi 25% bila ada kerjasama dan kemudian Cina itu tidak ujuk-ujuk. 25% itu karena dia tahu seketika itu Cina mengalihkan langsung ke Iran dan tidak ada masalah dengan itu, tidak kesulitan. Nah, untuk saat ini petanya bahwa bila kekuatan tempur ini sudah kemungkinan ini kita tidak harapkan ini terjadi. Tentu bagaimana Anda melihatnya bahwa Iran ini menjadi momok bagi Amerika Serikat dan juga memiliki kekuatan yang sebenarnya juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Seandainya menyerang, sekarang mungkin tidak menyerang lagi, alasan menyerang tempat-tempat militer seperti atau tempat-tempat mengenai nuklir, pengayaan nuklir itu sudah tidak ada alasan. Sekarang adalah pilihannya bagi Amerika ataupun Israel, khususnya Israel itu adalah menyerang leadership daripada Iran. Namun sekarang mereka sudah tahu sebagian besar daripada Mossad, agent atau networking atau jaringan Mossad sudah dihancurkan, dan kemungkinan juga pada saat mereka yakin betul dengan adanya demo ini akan terguling, namun berhasil digagalkan oleh pemerintah Iran sehingga membuat berbalik. Karena kemungkinan sebagian besar daripada agen Mossad atau jaringan itu diketahui, karena jangan lupa Safak dinas rahasianya Iran dengan Mossad itu sama jagonya itu. Mereka temenan dulu kan sebelum revolusi Iran, tapi sekarang mereka juga nggak kalah sebetulnya. Nah ini yang membuat sebetulnya orang Israel itu Amerika pengen berteman dekat dengan Iran. Masalahnya pimpinannya tidak cocok lah sistem ideologinya. Tapi sesungguhnya standar kehidupan Iran adalah standar Barat, westernized. Jadi Iran itu dengan segala macam kata-kata propaganda bahwa Iran itu gini-gini, sebenarnya negara yang makmur, maju, dan negara berpotensi besar di dunia, dan negara yang maju di bidang pertahanan, di bidang teknologi dan semuanya. Baik, terima kasih atas perspektifnya. Kita harapkan bahwa situasi segera mereda, dan tentu ini menjadi harapan semua di mana Timur Tengah menjadi salah satu tolok ukur bahwa stabilitas di kawasan juga akan memperbaiki juga stabilitas di wilayah global. Terima kasih sekali lagi bersama TNI Purnawirawan Agus Sasongkojati, alumnus atau lulusan dari Air Force College Amerika Serikat. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Usai jeda saudara, jenazah pendaki asal Magelang, Jawa Tengah yang ditemukan meninggal di Gunung Slamet berhasil dievakuasi tim relawan gabungan. Kembali di Kompas Petang, saudara, jenazah pendaki asal Magelang yang ditemukan meninggal di Gunung Slamet berhasil dievakuasi tim relawan gabungan. Korban dilaporkan hilang sejak akhir Desember 2025. Inilah detik-detik evakuasi pendaki Syafiq Ridan Ali Razan yang ditemukan meninggal di Gunung Slamet dengan cara ditandu jenazah, dan Syafiq dibawa tim SAR atau tim relawan gabungan menuruni Gunung Slamet. Jenazah Syafiq Ali dibawa dari pos 9 pendakian Gunung Slamet menuju posko Gunung Malang di Kabupaten Purbalingga. Jenazah dievakuasi dengan cara ditandu dari Kamis pagi hingga siang lantaran medan yang sangat terjal. Jenazah Syafiq kemudian dibawa ke rumah sakit di Purbalingga. Sebelumnya Syafiq ditemukan meninggal setelah 17 hari hilang di Gunung Slamet. Syafiq bersama temannya Himawan mendaki Gunung Slamet secara tektok, namun pada 27 Desember 2026 dinyatakan hilang. Saudara, informasi lain masih akan kami sajikan selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang.
Saudara, diduga akibat kelebihan muatan, truk bermuatan pasir mundur akibat tidak kuat menanjak. Truk bermuatan pasir gagal menanjak di tanjakan Yapan, Depok karena kelebihan muatan. Truk bergerak mundur dan menabrak sebuah mobil minibus yang berada di belakangnya. Tidak ada korban jiwa atau luka dalam peristiwa ini. Akibat peristiwa kecelakaan tersebut, rekayasa lalu lintas dilakukan karena badan truk melintang hingga mengakibatkan kemacetan. Satu jam setengah Kompas Petang menemani ruang informasi Anda. Saatnya kami undur diri. Saya Harjuno Pramudito. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.